Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat. Tidak lupa Kang Jai ucapkan, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kang Jai bareng dan Kang Piul ini lagi ronda di gubuk ya, untuk nungguin tanaman jagung sama timun. Jadi banyak babi hutan nih, ketika malam tidak ditungguin nanti yang tinggal panen malah bisa jadi nggak panen ya. Kang Piul. Pada kesempatan ini saya dan Kang Piul akan coba menjelaskan kronologis yang kemarin ketika banyak para sahabat, ada yang telepon saya, ada yang WA ke saya langsung. Jadi menjawab beberapa pertanyaan pada dasarnya Kang Piul. Yang pertama, ada sahabat yang mengatakan ke saya, Kang, kenapa kemarin orangnya tidak diterawang dulu baik dan buruknya, tiba-tiba masa mau ngasih uang 150 juta begitu saja gitu kan ya. Itu Kang Piul. Itu soalan yang pertama. Ini bisa dikatakan saya menegaskan kembali ya sahabat-sahabat, kenapa saya tidak melakukan terawang itu orang baik atau orang jahat. Tidak seperti itu sahabat-sahabat. Jadi prosesnya kita itu sempat video call ya Kang Piul. Jadi video call dengan orang tersebut dan menjelaskan bahwa orang tersebut tidak mau disebut namanya, mengaku hamba Allah, ingin sedekah jariah gitu ya. Nah, di sini prinsip saya selalu sama. Jadi saya mengedepankan husnudon billah. Kepada siapapun itu saya diajarkan untuk selalu berprasangka baik. Makanya begitu seperti yang saya ceritakan tadi, saya langsung mengantisipasi dalam tanda kutip menanyakan alamat beliau. Terus soalan yang kedua, Kang Jai harus berpikir pakai logika katanya. Masa mau ngasih sumbangan kok ke tengah hutan? Nah, ini saya jelaskan lagi di sini sahabat. Bukan saya tidak berpikir, mungkin ya bisa juga dikatakan saya yang teledor gitu ya. Itu kita dikasih alamat berupa Sherlock sahabat-sahabat ya. Lokasinya hutan apa perkampungan jadi nggak tahu ya. Nggak tahu, kita cuma dikasih alamat lewat Sherlock. Tapi pada kenyataannya ketika waktu tempuh di Sherlock itu dari lokasi kita ya Kang Piul itu sekitar 9 sampai 10 jam. Makanya kita berangkat dari subuh mengikuti arahan dari Google Map. Dan kita tidak tahu tempatnya di sana di hutan ya, intinya seperti itu. Kemudian kami semua berpikir diundang silaturahmi ke rumahnya untuk sekedar beliau menyampaikan niatnya yaitu mau sedekah. Itu yang kedua. Terus ada lagi soalan yang ketiga nih ya sahabat-sahabat. Banyak yang WA saya, Kang, orang seperti itu sudah menghina, merendahkan kita. Nah, itu kalau bisa dibikin kapok aja, kita hajar gitu kan, seperti itu. Dan sikap yang saya ambil, kalau secara pribadi kecewa pasti ada lah ya. Saya manusia, saya dibohongin, saya merasa ditipu lah dalam tanda kutip oleh orang tersebut. Tetapi ketika kita mengambil tindakan seperti itu, buat saya ya itu tidak dibenarkan juga ya Kang Piul. Jadi pada dasarnya saya tidak mau memperkeruh
keruh permasalahan, tidak mau memperpanjang permasalahan. Ketika seseorang istilahnya menghina, merendahkan kita, itu buat saya sudah biasa, Kang Piul. Iya. Dan itu ya tidak ada luka, tidak ada sakit, tidak ada apa ya dalam tanda kutip. Ya yang penting prinsipnya silahkan mau merendahkan, mau menghina Kang Jai, mau mengolok-olok tidak masalah. Karena prinsip yang diajarkan oleh abah guru saya, tidak apa-apa kita dihina, kita direndahkan. Yang penting kita jangan menghina dan merendahkan orang lain. Di situ prinsip yang tetap Kang Jai saya pegang gitu ya. Jadi saya tidak berniat untuk balas dendam, dan justru saya mengambil sikap mendoakan semoga orang tersebut menyadari akan kesalahannya, bahwa apa yang orang tersebut lakukan telah melukai perasaan orang lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut ya, Kang Piul. Intinya seperti itu. Jadi tidaklah, kalau kecewa sih iya, kita manusiawi, sakit hati juga iya, tapi itu sudah saya ikhlaskan, mudah-mudahan orang tersebut diberi kesadaran. Terus ada juga Kang, ada juga begitu ya. Jadi Kang Jai kan itu ada nomornya katanya. Kita lacak saja, laporkan kepada kepolisian. Nah, di sini pun saya mengambil sikap, bukan saya terlalu sabar, saya bodoh. Bagi saya masih banyak hal-hal penting yang harus kita kerjakan daripada mengurusi soalan itu. Gak masalah, biarlah, karena ada pepatah yang mengatakan siapa yang menanam dia yang akan menuai. Intinya kalau memang dia niatnya jelek seperti itu, biarkan saja, saya ikhlas. Nantinya juga dia yang akan memetik hasilnya. Ketika dia menanam kejelekan, ya baliknya juga mungkin jelek juga. Itu intinya seperti itulah. Saya hanya bisa berserah diri. Itu semua sudah kehendak Allah. Biarkan Allah yang turun tangan lah intinya gitu. Ya saya hanya bisa mendoakan. Tapi ingat sahabat-sahabat juga, rekan-rekan, ini pelajaran untuk kita semua ya. Jadi ketika Allah memberikan teguran atau memberikan istilahnya peringatan untuk menyadarkan seseorang, itu jangan dikira biasa-biasa saja. Belum tentu caranya Allah itu ya banyak sekali ya Kang Piul. Bisa jadi dikasih sakit. Nah, itu kan banyak cara lah. Itu biarkan yang akan menanggungnya ya orang tersebut. Seperti saya katakan tadi, siapa yang menanam dia yang akan menuai hasilnya. Seperti itu, Kang Piul. Jadi bukan berarti saya tidak bersikap tegas ataupun saya bagaimana. Ya memang saya akui saya itu bukan orang pintar. Mungkin pola pikir saya juga masih kampungan. Ya maklumlah, saya ini bukan lahir dari seorang yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi ya. Jadi pada dasarnya saya itu memegang prinsip-prinsip apa yang diajarkan oleh abah guru saya kepada saya, bahwa itu satu, saya selalu harus berhusnudon billah kepada siapapun. Kemudian yang kedua tadi, pada dasarnya saya ikhlas. Yang penting kita jangan sampai menghina orang. Gak apa-apa, gak masalah kita dihina, kita direndahkan. Yang penting kita tidak menghina dan merendahkan orang lain. Karena itu bagi kami semua yang memeluk ajaran agama Islam, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kepada kita untuk saling membenci ya. Intinya seperti itu, sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Terus yang terakhir mungkin Kang Piul, saya berharap mudah-mudahan kejadian ini ya, terus terang saja memang saya bersedih, saya belum bisa mungkin berbakti kepada abah guru saya untuk menyelesaikan tanggung jawab
saya sebagai satu anak angkatnya, mungkin dua sebagai muridnya begitu ya. Jadi pada siapapun lah, ini untuk pelajaran. Jadi ketika seseorang dari kita memiliki masalah yang mungkin bagi orang tersebut sangat rumit dan sangat sulit, ya kalau memang tidak bisa membantu ya diam saja, jangan malah kita mengolok-olok atau menghinanya. Jadi itu tidak terjadi pada diri kalian pun itu sudah syukur alhamdulillah. Jangan malah menambah penderitaan atau mempermainkan orang lain yang sedang dalam keadaan kesulitan. Itu intinya. Ya ini sih hanya sebatas obrolan-obrolan yang mungkin bisa dikatakan kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul ya Kang Piul. Tapi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai yang ini ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat semua. Mungkin jika ada yang baiknya silahkan diambil, yang jelek-jeleknya diabaikan saja. Karena saya pun di sini hanya sebatas ya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapalah. Saya mungkin jauh dari kata sempurna, jangankan pintar, bodoh juga enggak ya Kang Pio. Jadi mencek orang Sundana mah teu bodoh-bodoh acan gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat, dan saya juga meminta permohonan maaf apabila yang saya sampaikan ini mungkin ada yang merasa tersinggung. Itu semata-mata bukan karena faktor kesengajaan ya, itu mungkin hanya karena saya dan Kang Fio sifatnya yaitu tadi manusia biasa lah, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya ya Kang Fio, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Itu saja, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.